kesal Aileen. Senyum-senyum saja, jangan ditahan-tahan seperti itu, kesal Aileen, dia tahu sang dosen sedang menggodanya. Sudah sana, pakailah bajuku untuk ganti, balas Alan kemudian. Dia menyentuh kedua pundak sang kekasih dan mendorongnya ke arah kamar. Aileen menurut dengan wajah yang nampak ditekuk. Masuk ke dalam kamar itu Aileen justru mengamati isinya lebih dulu, menatap kamar dengan nuansa yang sangat maskulin, hanya ada 3 warna perabot di sini, yaitu hitam, putih dan coklat. Aileen membuka lemari dan memilih kemeja yang ada di sana, dia hanya akan mengganti bajunya. Sementara celana panjang span yang dia pakai masih nampak layak untuk digunakan. Karena baju Pak Alan kebesaran, jadi dia gulung sampai ke siku. Namun meski kebesaran, entah kenapa Aileen senang sekali. Menggunakan baju milik Pak Alan seperti ini membuatnya benar-benar merasa spesial. Seolah hubungan mereka memang sudah sedalam itu. Tentu saja, apalagi Pak Alan pun telah melihat tubuh Aileen yang telanjang bulat. Inilah yang diyakini oleh Aileen selama ini. Dengan penampilan yang terlihat sudah lebih rapi Aileen pun keluar, langsung disambut dengan tatapan intens dari sang kekasih. Alan tersenyum kecil, dia pun merasa senang saat melihat sang kekasih menggunakan bajunya. Bahkan saat Aileen semakin mendekat dia langsung menarik lengan sang gadis untuk masuk ke dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan siang tadi? Kenapa bajumu bisa sampai kotor seperti itu? Tanya Alan, dia kembali bertanya karena merasa belum mendapatkan jawaban dari pertanyaannya ini. Siang tadi Ibu Feli memintaku, Nora dan William untuk survei harga bahan bangunan di pasar. Saat pulang kami berhenti di street food membeli minuman dingin, tiba-tiba ada mobil yang melewati genangan air dan mengenai kami bertiga, jelas Aileen apa adanya. Survei. Kenapa kalian melakukan survei? Bukankah itu tugas Feli? Tanya Alan. Jika Feli yang mengerjakannya secara langsung, masalah survei ini tidak akan berkepanjangan, karena di tahun sebelum-sebelumnya memang sudah dipegang oleh Feli. Tiap tahun mereka melakukan survei untuk memantau harga di pasaran. Mungkin Ibu Feli ingin kami yang terjun langsung, mau bagaimana lagi, jawab Aileen, dia pun memeluk semakin erat, menikmati hangat dan nyamannya pelukan sang kekasih. Di dalam pelukan ini Aileen merasa dia pun bisa tidur. Aileen sedang menikmati pelukan itu, sementara Alan kesal sendiri karena sepertinya Feli jadi semena-mena. Padahal ini bukan tugas dan kewajiban karyawan kontrak. Besok aku akan menegur Feli, ucap Alan kemudian. Aileen jadi kaget sendiri saat mendengar hal tersebut, kenapa ditegur? Tanya Aileen. Itu adalah tugasnya dia juga harus melaporkannya padaku nanti. Tapi malah meminta kalian untuk mengerjakannya. Benarkah? Memangnya tugas itu tidak boleh dikerjakan orang lain? Tanya Aileen pula, dia sedikit melerai pelukan dan mendongak untuk menatap sang kekasih. Itu tanggung jawab Feli, kenapa harus melimpahkannya pada kalian? Balas Alan, sorot matanya yang serius membuat Aileen tak ingin membantah lagi. Sorot mata yang tak bisa diajak negosiasi, jika Pak Alan sudah bicara A maka akan tetap jadi A. Tapi jangan bilang jika aku yang mengadu, nanti dia marah lagi. Aileen menjawab seperti ini. Dan Alan tidak lagi menanggapi, karena Aileen menatapnya dia jadi terpana dengan kecantikan sang kekasih. Alan membelai wajah Aileen sebelum akhirnya dia mengecup bibir buah ceri tersebut. Meski sudah sering melakukan ciuman seperti ini, namun tetap saja selalu berhasil membuat Aileen merinding. Tubuhnya terasa berdesir. Untuk sesaat Aileen masih kaget, namun di detik selanjutnya dia pun membalas ciuman tersebut. Alan menghapus sisa salivanya di bibir Aileen. Lain kali jangan menggunakan lipstik yang terlalu mencolok, apalagi jika hadapan orang lain, kata Alan, jadi ingat tentang siang tadi. Ingat permintaan Aileen yang memintanya menggunakan ciuman untuk menghapus lipstik. Kenapa memangnya? Tanya Aileen. Aku tidak suka bibir kekasihku diperhatikan oleh pria lain. Bapak cemburu. Iya, balas Alan gamblang, jawaban yang selalu berhasil membuat Aileen kesenangan sendiri. Iya, aku tidak akan melakukannya lagi, jawab Aileen kemudian, patuh untuk menyenangkan sang kekasih.
Tak lama setelah kesepakatan itu mereka berdua memutuskan untuk pulang, tapi ternyata ada barang Aileen yang tertinggal di meja kerjanya. Jadi mereka memutuskan untuk datang ke sana dan mengambil lebih dulu. Bagaimana aku menjelaskan jika Momi bertanya tentang baju ini? Tanya Aileen, baju Pak Alan yang dia pakai jelas sangat mencolok. Katakan padanya ini adalah baju kekasihku, balas Alan, malah menggoda dan minta diakui. Hais, aku langsung digorok, jawab Aileen, bahkan berlagak memotong lehernya sendiri. Melihat tingkah Aileen, Alan jadi terkekeh, dia tak kuasa untuk tak memeluk sang kekasih. Jadi karena kantor sudah sepi dan tak ada orang lagi jadi tanpa canggung dia langsung memeluk Aileen. Saat berjalan saja dia selalu memeluk pinggang kekasihnya tersebut. Kalau begitu langsung lari ke kamarmu, hindari pertemuan dengan orang-orang, ucap Alan, memberi ide. Nah, seperti itu lebih masuk akal, balas Aileen. Tiba di meja kerjanya dan dia mengambil barang yang tertinggal, baru setelahnya benar-benar pulang. Feli yang juga kembali ke ruang kerjanya melihat dengan jelas kebersamaan kedua orang itu. Kedua matanya mendelik dan mulutnya menganga. Ternyata dugaannya selama ini memang benar, bahwa Aileen memiliki hubungan dengan sang bos. Astaga, apa yang aku lihat ini? Mereka berpelukan. Ucap Feli, dia sampai menelan ludah saat melihat kebersamaan itu. Untuk pertama kalinya dia bahkan melihat Tuan Alan yang tertawa. Ini pasti sudah jelas, pasti Aileen yang menggoda Tuan Alan, sampai dia bisa masuk ke perusahaan ini. Yakin Feli. Awalnya Feli juga tahu bahwa mereka hanya akan menerima satu karyawan kontrak dari Imperial College University, yaitu William. Namun secara mendadak berubah jadi 3 orang, William, Nora dan Aileen. Nora jelas bawaan dari salah satu manajer, sementara Aileen belum jelas bawaan siapa. Tiba-tiba wanita itu masuk begitu saja. Dan ternyata sekarang Feli tahu bagaimana caranya Aileen bisa masuk ke perusahaan Diamond Group. Melalui jalur menggoda Tuan Alan. Dia pasti melakukannya sejak bimbingan skripsi dulu, yakin Feli. Karena saat Aileen sering bimbingan ke sini, dia pun pernah melihatnya juga. Ah sial, kenapa tadi aku tidak mengambil foto mereka, sesal Feli. Lalu berpikir untuk mengambil foto itu besok, dia yakin selama ini diam-diam Pak Alan dan Aileen sering bermesraan seperti tadi. Feli harus mendapatkan bukti nyata untuk mendukung semua tuduhan selama ini. Ya, aku tidak boleh mengatakan apapun sebelum mendapatkan bukti itu, ucapnya dengan yakin. Feli memang tidak berniat untuk melawan apapun keinginan Tuan Alan, termasuk pria itu ingin menjalin hubungan dengan siapa. Namun Feli hanya merasa tidak suka dengan cara Aileen masuk ke perusahaan ini. Dengan cara yang sangat murahan. Hari berikutnya Feli benar-benar mengawasi Aileen dan Tuan Alan secara bersamaan. Sudah tak sabar rasanya untuk mendapatkan bukti tentang kedekatan mereka berdua. Pagi ini Aileen, Nora dan William pamit untuk kembali ke pasar tradisional. Namun yang benar-benar pergi hanya Nora dan William, sementara Aileen belok ke apartemen sang dosen. Sedangkan Alan masih di perusahaan dan dia memanggil Feli untuk datang ke ruangannya. Apa kamu memerintahkan karyawan kontrak untuk mengerjakan tugas surveimu? Tanya Alan langsung, tanpa basa-basi. Dia bicara seperti itu setelah Feli menghadap padanya. Dan mendapatkan pertanyaan seperti ini Feli langsung menelan ludahnya dengan kasar. Di tahun-tahun kemarin dia tidak pernah memerintahkan karyawan kontrak untuk mengerjakan tugasnya ini, hanya di tahun ini saja dia berani memberi perintah tersebut. Wajar saja jika Alan menegur, namun karena Feli sudah mengetahui hubungan Tuan Alan dan Aileen, dia jadi mengira bahwa Aileen lah yang telah mengadu. Aileen yang sudah memprovokasi Tuan Alan sampai menegurnya seperti ini. Benar Tuan, saya lihat Aileen, Nora dan William akhir-akhir tidak memiliki pekerjaan yang berarti karena itulah saya minta untuk mengerjakan survei tersebut. Lalu apa yang kamu lakukan ketika tugas surveimu dikerjakan oleh karyawan kontrak? Balas Alan, dia mendapatkan laporan dari Ben bahwa kemarin Feli pun keluar dari perusahaan, tapi bukan untuk bekerja melainkan menghabiskan waktu dengan teman-temannya.
Kali ini Feli tidak bisa menjawab, dia langsung menunduk dan meminta maaf. Maafkan saya Tuan, saya salah, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi, ucap Feli. Selama ini kinerjamu sudah bagus, jadi aku mohon tetap bekerjalah dengan profesional. Jangan sampai aku memberimu surat peringatan, balas Alan. Feli menunduk semakin dalam. Maafkan saya Tuan, saya salah, ucapnya lagi. Pergilah, balas Alan singkat, mengakhiri pertemuan mereka. Baik Tuan, saya permisi. Feli kembali menundukkan kepalanya sebelum akhirnya dia benar-benar meninggalkan ruang tersebut. Feli membuang nafasnya dengan kasar ketika dia sudah menutup pintu dan berada di luar. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi juga, Aileen yang dengan semena-mena meminta untuk diperlakukan spesial di perusahaan ini. Bahkan sampai membuat Tuan Alan menegurnya. Tuan Alan memintaku untuk bersikap profesional sementara, simpanannya sendiri berlaku tidak profesional, desis Feli, bicara dengan pelan karena tidak ingin ada yang mendengar. Aileen dia sebut sebagai simpanan karena hubungan mereka berdua tidak diketahui oleh publik. Wajar saja sebab wanita seperti Aileen memang tidak layak untuk diakui secara umum. Wanita seperti itu memang pantas dijadikan simpanan. Dengan perasaannya yang kesal, Feli kembali ke ruangannya. Saat itu juga dia langsung menghubungi Aileen agar segera kembali ke perusahaan, tidak perlu melanjutkan survei miliknya. Halo Bu, ada apa? Tanya Aileen, dia baru saja memarkirkan mobilnya di basemen apartemen sang kekasih. Rencananya dia hanya akan menghabiskan waktu di sini karena sang kekasih pun sedang sibuk. Meskipun tidak ada Pak Alan, tadi Aileen sudah merasa senang berada di apartemen sang kekasih. Kembali ke perusahaan sekarang juga, tidak perlu meminta tanda tangan para narasumber. Tapi Bu, kami sudah. Tidak ada tapi-tapian, jika aku minta untuk kembali sekarang itu artinya kalian kembali. Paham. Balas Feli dengan suara sedikit membentak, dia masih kesal tentang Tuan yang menegurnya. Aileen belum sempat kembali bicara tapi panggilan itu sudah lebih dulu diputuskan oleh Feli. Hai nenek ini. Geram Aileen pula, seenaknya sendiri memberi perintah. Dengan perasaan kesal Aileen menghubungi Nora dan gadis itu sudah bisa dipastikan mencak-mencak. Gagal niatnya untuk menghabiskan waktu lebih banyak berdua dengan William, karena nenek gila itu sudah meminta mereka untuk kembali ke perusahaan. Maunya nenek itu apa sih? Tanya Nora, dia sudah bertemu dengan Aileen. Kini mereka bertiga telah kembali ke Diamond Group. Mana ku tahu, tanyalah sendiri padanya, balas Aileen. Saat aku jadi atasan nanti aku tidak akan bersikap seperti dia, tidak jelas. Kesal Nora. Mereka bertiga masuk bersamaan ke ruangan Ibu Feli, menyerahkan dokumen baru yang belum mendapatkan tanda tangan para narasumber. Kalian berdua keluarlah, aku masih ingin bicara dengan Aileen, titah Feli. Aileen dan Nora jadi saling pandang, bingung tapi sekarang hanya bisa patuh. Baik Bu, jawab Nora dan William. Mereka keluar meninggalkan Aileen. Awalnya Feli memang berniat untuk mendapatkan bukti lebih dulu sebelum mengungkap tentang hubungan Aileen dan Tuan Alan. Tapi sekarang rencananya berubah karena tiba-tiba pagi ini dia mendapatkan teguran yang membuatnya merasa sakit hati. Jadi meski tanpa bukti tersebut dia akan tetap menegur Aileen. Aku tahu kamu bisa masuk ke perusahaan ini atas bantuan Tuan Alan, aku juga tahu bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang spesial. Tapi ingat Aileen, cara seperti itu tidak akan mampu membuatmu bertahan di dunia kerja. Ada saatnya suatu saat nanti kamu akan dicampakkan, di saat Tuan Alan sudah merasa bosan dengan mainannya, ucap Feli. Jadi jangan bersikap sesuka hatimu, sampai meminta beliau untuk menegurku seperti tadi pagi, timpal Feli pula, bicara panjang lebar. Kalimat yang sempat membuat Aileen sesaat merasa bingung, namun pada akhirnya dia mengerti juga. Ibu Feli telah menyadari adanya hubungan di antara dia dan Pak Alan, entah bagaimana Ibu Feli bisa tahu, tapi yang jelas kini Ibu Feli telah mengetahuinya. Dan Ibu Feli merasa tidak terima saat sang kekasih menegur,
lalu menuduh bahwa dia yang meminta Pak Alan untuk melakukannya. Kini Feli menatapnya dengan sangat tajam, tatapan menginginkan, seolah hendak memojokkannya dengan fakta tersebut. Namun Feli salah mencari lawan, dia pikir Aileen adalah wanita biasa. Dia tidak tahu bahwa Aileen adalah keturunan keluarga Carter. Aileen masuk ke perusahaan ini memang tanpa membawa nama keluarganya, dia hanya menggunakan nama Aileen. Aku dan Tuan Alan sudah sepakat untuk merahasiakan hubungan kami, tapi sekarang ibu sudah mengetahuinya, kata Aileen. Jadi pastikan untuk menyimpan rapat rahasia tersebut, setidaknya sampai masa kontrakku habis. Karena jika fakta ini sampai tersebar aku akan langsung tahu siapa perlakuan Anda, ucap Aileen lagi. Sekarang Anda juga tahu bahwa aku adalah wanitanya Tuan Alan, jadi mulailah bersikap baik padaku jika masih ingin bekerja di sini, ancam Aileen pula. Sungguh, awalnya Aileen tidak ingin bersikap seperti ini, dia benar-benar ingin bekerja dalam damai, sedikit pun tak ingin menunjukkan powernya. Tapi sekarang dia tak bisa tahan, karena Ibu Feli sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya semena-mena tentang pekerjaan, tapi juga telah mengusik harga dirinya, dengan mengatakan bahwa dia adalah mainan Tuan Alan. Diancam seperti itu Feli sontak terdiam, sontak membeku melihat sorot mata Aileen. Secara mendadak aura Aileen seolah berubah, jadi memiliki aura yang berbeda, jadi seseorang yang tak mampu dia jatuhkan. Puas mengatakan semua hal itu Aileen pergi tanpa mengucapkan pamit dan bahkan menutup pintu dengan kuat. Brak! Astaga! Kaget Feli.